Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya teman-teman semua? Kami berharap kita semua dimanapun kita berada, Tuhan tetap memberkati kita. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh saudara-saudari yang telah hadir bersama-sama dengan kami di channel YouTube P3GMI Distrik 5 Wilayah 1. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung dan ikut serta di dalam perayaan Aldersgate kita pada tahun ini. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pada perayaan Aldersgate kita tahun ini mungkin masih berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita masih mengadakan secara virtual, tapi kita yakin dan percaya kasih Tuhan tetap tinggal di dalam kita. Amin. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini ibadah Aldersgate kita akan langsung dilayani oleh pimpinan Distrik 5 Wilayah 1, yaitu Ibu DS Pendeta Erni Basa Purba Emin, yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Biarlah kita yang mengikuti ibadah semakin diberkati oleh Tuhan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebagai pembukaan bagi kita hari ini, kami akan sedikit menyampaikan apa sih sebenarnya Aldersgate dan apa maknanya bagi kita, khususnya bagi kaum pemuda yang ada di gereja kita, Gereja Metodis Indonesia ini. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari, sebelum kita mengikuti ibadah kita pada hari ini, kami akan menjelaskan secara singkat bagaimana perjalanan John Wesley khususnya pada Aldersgate ini. Baik, Bapak Metodis John Wesley setelah melayani 12 tahun sebagai pendeta, menyaksikan bahwa ia masih belum memiliki keyakinan akan kepastian keselamatan jiwa. Hal ini kita ketahui dari sejarah dan khususnya dari buku hariannya. Aku pergi ke Amerika untuk menobatkan orang-orang Indian, padahal aku sendiri belum mempunyai iman yang menyelamatkan. Siapa atau apa yang dapat melepaskanku dari hati yang busuk dan jahat ini? Aku cukup baik beragama, khususnya bila tidak ada persoalan. Aku bisa berbicara dengan baik, apalagi beriman bila tidak ada bahaya. Tetapi ketika maut menatapku, maka hatiku gelisah. Apalagi aku belum bisa berkata, mati adalah keuntungan. Sampai titik ini, John Wesley diliputi oleh kekurangan visi yang jelas mengenai panggilannya yang sesungguhnya. Pada tahun 1738, di tengah pergolakan batinnya akan tidak adanya keyakinan keselamatan pada dirinya, ia mengunjungi suatu tempat persekutuan doa di jalan Aldersgate. Ini menjadi titik tolak perubahan yang ajaib di dalam diri John Wesley, yang berdampak kepada perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Inggris. Tepatnya pada tanggal 24 Mei 1738, Wesley memperoleh pengalaman Aldersgate-nya yang terkenal itu. Saya merasakan kehangatan yang mendalam dalam hati saya. Demikian ia menulis dalam catatan hariannya. Saya merasa benar-benar telah beriman di dalam Kristus. Kristuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan saya. Suatu keyakinan telah dianugerahkannya kepada saya. Betapa ia telah mengangkat dosa-dosa saya. Ya, semua dosa saya pribadi dan menyelamatkan saya dari hukuman dosa serta kematian. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, adapun makna yang dapat kita ambil dalam perjalanan singkat pada John Wesley, khususnya bagi kita kaum pemuda yang ada di Gereja Metodis Indonesia, kita telah menyimpulkannya. Yang pertama ialah pembangunan pengenalan jemaat GMI untuk mengetahui dan mengalami Yesus dalam hidup pribadinya. Banyak jemaat yang mengerti dan mengetahui apa itu kekristenan, tetapi tidak banyak yang bertemu dan mengalami Kristus dalam hidupnya. Yang kedua, membangkitkan semangat pembaharuan hidup yang telah diusung oleh John Wesley
dengan bergantung pada keseimbangan yang baik antara pengetahuan firman, mengalami roh, disiplin pikiran, dan perilaku Kristen yang kudus. Itu. Demikianlah secara singkat yang boleh kami sampaikan. Kami mengajak teman-teman semua, khususnya pemuda yang ada di Metodis, supaya kita semakin meneladani John Wesley untuk lebih semangat di dalam melayani, khususnya di gereja kita yang kita cintai ini, yaitu Gereja Metodis Indonesia. Akhir kata kami sampaikan, selamat beribadah dan selamat menyaksikan praise and worship kita pada hari ini. Tuhan memberkati, Kristus di atas segalanya. Shalom teman-teman. Shalom. Hari ini kita akan merayakan perayaan Aldersgate P3 Misa Distrik 5 Wilayah 1. Kita akan merayakan bagaimana pertobatan John Wesley. Begitu juga lah kita mengharapkan setiap anak-anak muda akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Biarlah api semangat dari pertobatan John Wesley itu yang akan menguatkan kita. Tuhan akan memampukan kita menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, kami mengundang teman-teman untuk dalam saat teduh. Amin. Hari ini kita akan merayakan Aldersgate P3 Misa Distrik 5 Wilayah 1. Kita rindu setiap anak-anak muda Tuhan akan pakai secara luar biasa. Hari ini setiap anak-anak muda, mari kita nyatakan di hadapan Tuhan, Dia Raja di atas segala raja, Dia Allah yang duduk di atas tahtanya yang tinggi. Kita mau mencintai Tuhan. Mari kita katakan di hadapan Tuhan, ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mari muliakan Dia, Tuhan di atas segala raja, Dia Allah yang layak untuk dimuliakan, Dia Allah yang layak untuk diagungkan, Dia Allah yang layak untuk disembah. Selidiki hati kami dan batin kami Tuhan. Mata kami tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin
kasih Tuhan ketika Engkau mengerti setiap air mata kami. Inilah hidup kami anak-anak muda P3MI Sedistrik 5 Wilayah 1. Kami menyerahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami untuk menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang akan Tuhan perlengkapi dengan senjata yang daripada Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau yang menguasai kami, sehingga setiap pujian, pengagungan kami berlayak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi kami sapa salam anak-anak muda. Hari ini kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa kita tidak akan pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Bersama dengan Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Bersama dengan kuasa Tuhan yang tercurah, kita akan menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Mari kita katakan kepada Tuhan, tak pernah aku ragu akan kesetiaan. Berjalan bersama dengan Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dia Raja dalam hidup kita, Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Akan kesetiaan. Dia Allah yang pegang hidup kita. Pegang hidup. Sepenuh jiwa, ku yakin dan percaya. Katakan Yesus kau Raja dalam hidup. Yesus kaulah Raja dalam hidup. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan Tuhan kami berjalan, bukan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
percaya bahwa kita adalah anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Allah kita Allah yang sanggup untuk memberkati kita dengan limpahnya. Mari angkat pujian kepada Tuhan. Kasih setiamu nyata dalam hidupku. Dia Allah yang sanggup melimpahkan segala berkatnya dalam hidup kita. Dia Allah yang sanggup menyediakan bagi kita. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan tersedia bagi kita. kebajikan tersedia bagiku. Kita sanggup. Sebab sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kembali katakan kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku dilimpahi, Allah yang sanggup menyediakan. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Dia Allah yang memberkati dengan limpahnya. Karena dia Allah yang sanggup menyediakan segala sesuatu bagi kita. Biarlah setiap anak-anak muda akan dilimpahi dengan kuasa yang melimpah daripada Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita sempurna karena anugerah Tuhan besar dalam hidup kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang memberkati kita dengan limpahnya. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Kita akan diperlengkapi, kita akan tegak berdiri dengan kuat yang daripada Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan senjata ilahi. Kita bersiap untuk perang menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Bangkitlah kaum Tuhan. Kita percaya kita menjadi anak-anak muda yang bangkit, yang akan diperlengkapi dengan senjata Allah. Bila kau Tuhan, pakailah senjata. Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan memberi kekuatan di dalam
kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu atas penyertaan dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh beribadah di peringatan Hari Aldersgate bagi kami Gereja Metodis Indonesia, khususnya anak-anak kami P3MI di Distrik 5 Wilayah 1. Kami mau mendengar firman-Mu, berkati dan urapi kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dan khususnya anak-anak kami P3MI, kita bersyukur pada hari ini gereja metodis di seluruh dunia, termasuk gereja kita, Gereja Metodis Indonesia, memperingati Hari Aldersgate atau peringatan Hari Pertobatan John Wesley yang terjadi di Jalan Aldersgate di London pada tanggal 24 Mei 1738. Melalui firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, kami memberi tema hidup kudus. Pada ayat yang ke-13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Pada perikop ini Petrus menasihatkan pengikutnya, menasihatkan orang-orang Kristen untuk mempersiapkan hidupnya dalam menyambut kedatangan Kristus. Bagaimana cara mempersiapkannya? Yang pertama, mempersiapkan akal budi. Mempersiapkan akal budi. Dalam terjemahan lain mempersiapkan akal budi dikatakan sabukilah pikiranmu. Sabukilah pikiranmu. Itu adalah gambaran seperti orang yang siap untuk bekerja. Dia harus mengikat pinggangnya supaya dia bebas bergerak. Saya melihat di dalam adat Batak ada orang-orang khusus yang memang harus memakai di pinggangnya diikatkan ulos atau kain sarung bahwa dia adalah pelayan. Dia akan bekerja, dia siap. Pikiran harus selalu siap dalam melakukan tanggung jawab dan kewajiban sebagai pengikut Kristus. Sebab itu siapkanlah akal budimu di atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Kenapa rupanya pikiran kita? Kenapa pikiran kita harus kita persiapkan? Calvin berkata, pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal duniawi, kekhawatiran, dan ini membuat kita selalu tidak siap. Ketika pikiran kita dikuasai oleh hal-hal duniawi, ketika pikiran kita hanya memikirkan tentang duniawi ini saja, maka apa yang kita pikirkan akan menimbulkan dosa. Apa yang kita pikirkan akan menimbulkan kesombongan. Karena apa? Menurut dunia bahwa kita lebih hebat dari orang lain, bahwa kita harus lebih kuat dari orang lain, itu kata dunia. Pada Kolose 3 ayat 1 dikatakan, jika kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus,
carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Dibangkitkan bersama Kristus, maka kita harus mencari perkara yang di atas, tidak lagi perkara-perkara dunia ini. Dengan demikian mempersiapkan akal budi dan waspada berarti meletakkan pikiran-pikiran kita, bukan meletakkan pikiran-pikiran kita pada perasaan-perasaan kita saja, tetapi meletakkan pikiran-pikiran kita di atas kasih karunia yang telah diberikan Allah di dalam Yesus Kristus. Itu bagian yang pertama, mempersiapkan akal budi. Yang kedua, menjadi kudus. Di ayat 15 dan 16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Menjadi kudus berarti terjadi perubahan antara dari tidak kudus menjadi kudus. Tidak kudus adalah hidup sebelum bertobat. Hidup dikuasai oleh keegoisan. Hidup dikuasai oleh hawa nafsu. Hidup dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Itulah hidup sebelum kudus. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, hendaklah kamu menjadi kudus. Berarti berubah, bertobat, sama seperti John Wesley. Dia sadar dia berubah bahwa Kristus saja keselamatan bagiku, kata John Wesley. Dan pada 1 Petrus 2 ayat 9 juga berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita telah menjadi kudus. Dikuduskan oleh siapa? Dikuduskan oleh Yesus Kristus. Menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang mengenal Allah. Sebelumnya kita tidak mengenal Allah, tetapi di dalam Yesus kita menjadi orang yang percaya kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjadi kudus adalah pilihan Allah, pemberian Allah supaya kita berbeda dari dunia ini. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi kita dapat membedakan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Kita harus lebih mementingkan hal-hal rohani karena kita menjadi bangsa yang kudus. Sudah dipilih, sudah ditentukan di dalam Yesus Kristus. Hidup kudus adalah keinginan Tuhan. Setiap P3ME dipanggil untuk menjadi hidup kudus. Itu adalah keinginan Tuhan. Keinginan Kristus di dalam hidup kita. Pada ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini perintah. Kuduslah kamu. Karena aku kudus, Kristus telah menguduskan kamu. Kristus telah menguduskan kita. Karena Kristus yang kudus, Allah yang kudus tidak dapat bersatu dengan kecemaran. Allah yang kudus tidak dapat bersatu dengan apa yang cemar. Jika kita tidak hidup di dalam kekudusan, maka kita tidak akan dapat hidup di dalam Kristus. Salah satu definisi kudus atau dalam bahasa Ibrani disebutkan kados. Diartikan juga naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi, level kita lebih tinggi. Dengan apa? Tidak mungkin dengan usaha kita. Tidak mungkin dengan usaha manusia. Tetapi hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Kedagingan kita tidak mampu naik lebih tinggi menyerupai Kristus.
tetapi pertolongan kita ada pada Allah sendiri, yaitu Roh-Nya. Kekuatan untuk dapat berpikir, kekuatan untuk dapat bertindak, hidup seperti Kristus, kita akan mampu melakukannya karena Roh Allah akan menolong kita. Kita harus memelihara hidup kita. Kita harus memelihara tubuh kita supaya keinginan kita berpadanan dengan keinginan Kristus. Hidup kudus berarti hidup kita terpisah dari segala dosa. Tuhan memanggil kita sebagai orang percaya harus hidup sesuai standarnya Tuhan. Moto P3MI, Kristus di atas segalanya. Jika P3MI mampu berkata Kristus di atas segalanya, maka hidup anak-anak P3MI, Kristus menjadi standar hidupmu. Level kita harus lebih naik ke arah Kristus. Hidup kita, iman kita harus lebih menuju kepada Kristus. Sebagaimana Kristus hidup, sebagaimana Kristus berpikir, seharusnya demikianlah juga kita harus hidup. Biarlah melalui perayaan Aldersgate, jika John Wesley menuliskan Kristus menjadi dasar iman, hanya oleh Kristus saja dia akan hidup, dan hanya di dalam Kristus saja dia percaya dan beriman. Anak-anak kami P3MI khususnya, andalkan Kristus, andalkan Tuhan. Secara daging kita tidak akan bisa berpikir seperti apa yang Kristus pikirkan, tetapi Roh Allah ada padamu, Roh Tuhan ada pada kita, maka kita akan mampu hidup bersama dengan Kristus. Kristus di atas segalanya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, berkati kami, kiranya Roh-Mu bekerja supaya kami boleh berjuang di dalam hidup kami untuk melakukan apa yang Engkau inginkan. Kristus segalanya bagi kami. Biarlah hidup anak-anak kami P3MI benar-benar mengandalkan Engkau dan meletakkan dasar hidup mereka di dalam Kristus, sehingga mereka boleh berbahagia pada masa kini dan untuk masa depan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita dalam setiap kelemahan kita, yang akan menjadi kekuatan untuk menopang hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menjadi sumber kekuatan. Dia akan menjadi tempat perlindungan ketika kita susah, ketika kita lemah. Kita percaya Dia akan menjadi perisai dalam hidup kita. Mari anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita nyatakan kuasa Tuhan nyata di dalam setiap kelemahanku. Tuhan menjadi sumber kekuatan hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku.
kepada Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas setiap pujian kami hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati kamu dari sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.